Banyak mahasiswa yang seringkali ragu dengan judul yang mereka buat karena dari judul yang mereka buat itu mereka sudah bisa mengidentifikasi atau bahkan mau menanyakan kepada siapa kira-kira dari judul ini itu akan muncul pertanyaan seperti apa. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan informasi yang banyak ditanyakan ya. Justru yang banyak ditanyakan bukan di channel YouTube saya, tapi di di akun TikTok saya ya, ataupun di Instagram saya ya. It's okay, never mind. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah punya judul gitu, kemudian mereka menanyakan langsung ke saya, kira-kira kalau judul semacam ini itu pertanyaan apa yang akan muncul ya. Nah, di dalam beberapa video saya itu sebenarnya sudah banyak ya yang saya ceritakan terkait dengan judul ya, tetapi ini stylenya dosen pembimbing masing-masing ya. Kalau saya itu saya kasih tahu kebanyakan ya, bukan hanya saya saja. Kebanyakan itu kita tidak monoton terpaku pada judul. Ya, kenapa demikian? Ketika saya punya pengalaman ya, ketika saya masih menjadi mahasiswa S1, S2 itu bahkan judul saya diganti pada saat sidang gitu. Jadi itu yang membuat saya berasumsi bahwa ternyata judul itu bukan merupakan suatu patokan utama suatu keberhasilan atau kesuksesan kita menyusun skripsi ataupun tesis gitu. Nah, tetapi sebenarnya yang akan menjadi pertanyaan mendasar adalah dengan judul semacam ini itu adalah pertanyaan apa saja yang akan muncul. Oke. Nah, sebenarnya dari sini kita itu bisa sudah mendeteksi setidaknya beberapa pertanyaan. Jadi saya kasih tahu dulu clue-nya. Judul yang baik itu adalah judul yang mengandung masalah dan yang akan diselesaikan masalah. Jadi kalau judulnya itu sudah mengandung masalah, kemudian biasanya di bagian-bagian akhir itu adalah bentuk dari penyelesaian masalah dari judul tersebut. Tetapi judul yang baik itu adalah juga bukan judul yang banyak katanya, yang sampai 20 kata, enggak ya. Jadi lebih ringkas ya, saya lebih suka yang maksimal 15 kata gitu ya. Nah, dari judul itu akan muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang paling mendasar adalah alasan Anda mengambil judul tersebut atau topik tersebut itu apa? Itu dulu. Jadi kalau di dalam judul saudara itu tidak ada masalahnya, maka Anda tidak bisa akan menjawabnya kalau ditanya semacam itu. Ya, tapi kalau misalnya di dalam judul saudara itu sudah ada rumusan masalah atau adalah yang mengandung masalah, maka Anda cukup bisa menjawabnya bahwa saya itu mengangkat topik ini jawaban paling sederhananya ya ini ya. Artinya Anda bisa mengembangkan dengan jawaban-jawaban yang lain. Alasan saya mengambil judul ataupun topik penelitian ini karena saya ingin menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Di mana pada referensi sebelumnya atau pada penelitian sebelumnya dia melakukan dengan metode ini. Nah, saya mau menyelesaikan masalah ini dengan cara saya sendiri dengan mengembangkan metode yang sebelumnya. Itu adalah jawaban yang paling sederhananya semacam itu. Nah, Anda silakan mencontoh jawaban saya atau mengembangkan dari jawaban yang lain ya. Semacam itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari judul itu adalah apakah dari judul ini Anda bisa mengidentifikasi apakah judul tersebut termasuk penelitian saudara itu adalah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Itu juga yang harus saudara pahami. Jadi dari situ juga Anda harus sudah bisa memahami juga. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan penelitian kualitatif itu seperti apa, penelitian kuantitatif itu seperti apa ya. Nah, jawabannya tentunya sederhana kalau Anda tahu bahwa ini adalah penelitian kualitatif atau ini adalah penelitian kuantitatif. Kenapa saya bilang penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif? Karena bla 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 bla. Nah, semacam itu.
Jadi disambungkan, jangan asal langsung oh ini adalah penelitian kualitatif, stop, bukan semacam itu. Ya, tetapi Anda harus melanjutkan. Kualitatif itu karena apa, kuantitatif itu karena apa. Jadi ada sebab akibatnya, ya. Nah, kemudian itu sudah 2 pertanyaan ya dari judul itu. Pertanyaan berikutnya itu yang dari judul itu adalah apa permasalahan yang ingin Anda selesaikan dari judul tersebut. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan alasan saudara memilih judul topik tersebut. Gitu, ya. Nah, karena saya sudah pernah bilang tadi di awal-awal saya sampaikan bahwa kalau saudara judulnya itu adalah ada yang mengandung masalah, maka Anda cukup menjawabnya bahwa saya itu mau menyelesaikan masalah ini, semacam itu. Tapi kalau Anda mau memberikan jawaban yang singkat, jelas dan padat, ya udah berikan jawaban itu secara singkat, jelas dan padat gitu. Jangan hanya cuma, oh saya mau menyelesaikan ini, stop. Enggak, jangan semacam itu ya. Harus tetap dilanjut. Kemudian Anda harus memberikan feedback ya, yang pasti, yang jelas, yang tegas. Nah gitu. Jadi sudah dari judul saja itu sudah ada 3 pertanyaan, tetapi kalau Anda tidak menguasai dengan betul, kemudian itu akan menjalar ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Begini, ya. Kalau Anda tidak bisa menjawabnya dengan baik, ataupun salah mengucapkan kalimat, itu akan menjadi sebuah pertanyaan. Gitu. Biasanya dosen itu akan mengejar setiap Anda melakukan kesalahan, itu akan mengejar setiap kesalahan tersebut. Kemudian, pertanyaan berikutnya itu adalah akan dihubungkan dengan isi dari skripsi saudara dari judul tersebut. Inilah tadi kenapa saya seringkali berasumsi bahwa judul itu bukan merupakan patokan utama kalau mahasiswa itu harus sudah memiliki judul. Kalau bimbingan saya selama ini, ya Anda bisa tanya ke bimbingan saya kalau tahu ya. Tanyakan ke mereka, saya tidak pernah meminta mereka untuk membuat judul, tetapi membuat konsep dulu. Justru bahkan saya yang membuat judulnya, atau kita membuat bareng-bareng judulnya. Karena yang terpenting itu bagi saya, mahasiswa harus memahami dulu konsep penelitiannya seperti apa, daripada hanya sekedar judul, gitu. Jadi, kalau judulnya itu tidak sesuai dengan isi dari skripsinya, maka satu bisa dirubah oleh dosen pembimbing karena harus disesuaikan dengan isinya. Yang kedua bahkan bisa dirubah oleh dosen penguji, semacam itu. Ya, saya pernah mengalami hal semacam ini. Jadi pernah ketika dibimbing judulnya sudah sepakat begini, pada saat ujian itu diganti sama dosen pembimbing. Apakah itu akan mempengaruhi nilai? Ya, kalau pengalaman saya sih tidak waktu menjadi mahasiswa ya, waktu saya menjadi mahasiswa. Tapi kalau pengalaman ketika saya sudah menjadi dosen dan membimbing mahasiswa saya, alhamdulillah tidak ada yang diganti judulnya oleh dosen penguji gitu ya. Karena yang terpenting itu tadi, mahasiswa harus lebih memahami dulu konsepnya. Itu tadi ya. Jadi kalau ditanya bahwa kira-kira dengan judul yang semacam ini itu akan muncul pertanyaan apa saja, ada 4 komponen pertanyaan yang akan muncul setidaknya dari judul. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.